Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2550 Di sini saya akan memperkenalkan materi mengenai pengenalan kurikulum dan sistem akademik program studi sarjana farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Materi ini sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa baru karena di dalamnya berisi aturan, sistem, serta tata cara yang akan kita jalani selama perkuliahan di Fakultas Farmasi Unjani. Mari kita mulai. Di slide pertama ada tujuan dan kompetensi lulusan. Program studi sarjana farmasi Unjani memiliki tujuan utama untuk menyiapkan lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang profesi maupun jenjang akademik lebih lanjut, serta siap bekerja di bidang kefarmasian. Kompetensi yang diharapkan dari lulusan adalah kemampuan untuk kesediaan farmasi yang aman, efektif, dan stabil dan bermutu. Selain itu, lulusan juga diharapkan mampu memberikan pelayanan kefarmasian dengan menekankan keamanan serta kemanjuran penggunaan obat. Dengan kata lain, lulusan farmasi tidak hanya ahli dalam aspek produk, tetapi juga dalam aspek pelayanan kepada masyarakat. Struktur kurikulum Prodi Farmasi Fakultas Farmasi Unjani. Semester 1 ada 20 SKS, semester 2 20 SKS, semester 3 20 SKS, semester 4 21 SKS, semester 5 19 SKS, semester 6 20 SKS, semester 7 16 SKS, semester 8 10 SKS. Bisa ditempuh 3,5 tahun, 4 tahun, atau juga 6 tahun. Semua totalnya ada 146 SKS. Total beban studi yang harus ditempuh adalah 146 SKS. Rinciannya terdiri dari 19 SKS teori, 19 SKS praktikum, 6 SKS tugas akhir, 1 SKS sidang, dan 1 SKS seminar. Sebaran SKS ini sudah diatur selama 8 semester atau 4 tahun masa studi normal. Misalnya semester pertama sampai ketiga rata-rata 20 SKS, semester keempat 21 SKS, semester kelima 19 SKS, dan seterusnya hingga semester 8 sebanyak 10 SKS. Jadi distribusi beban sudah disusun agar kita bisa lulus tepat waktu. Baik, slide selanjutnya yaitu 1 SKS mata kuliah. 1 SKS pada mata kuliah teori setara dengan 50 menit tatap muka, 60 menit penugasan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri. Sedangkan untuk praktikum 1 SKS setara dengan 170 menit. Contohnya, jika kita mengambil 21 SKS dalam satu semester, maka total beban belajar kita dalam seminggu adalah 59,5 jam. Kalau dibagi per hari, rata-rata 8-8,5 jam belajar setiap hari. Jadi bisa kita lihat, kuliah di farmasi memang membutuhkan manajemen waktu dan komitmen yang kuat. Lalu nilai dan kelulusan. IP dan IPK yaitu derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan indeks prestasi atau IP, dan derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu tahapan pendidikan dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif disebut IPK. IP adalah ukuran kemampuan mahasiswa per semester yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dikalikan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil. IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa selama mengikuti studi yang dapat bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang sudah diambil. Perhitungannya menggunakan bobot nilai, misalnya A setara 4, AB 3,5, B 3, dan seterusnya. IP dan IPK inilah yang menentukan apakah kita bisa mengambil SKS semaksimal pada semester berikutnya. Misalnya jika IP kita di atas 3, kita boleh mengambil hingga 24 SKS. Tapi kalau IP di bawah 2, maksimal hanya 15 SKS saja. Ini ada syarat kelulusan. Indeks prestasi kumulatif 3,5 tahun, 3,25, 4 tahun waktu tepat 2,65. Lalu ada SKS tempuh 3,5 tahun 146, 4 tahun atau tepat waktu 146. Nilai tidak ada nilai D dan E. Nilai D tidak lebih dari 14 SKS, tidak ada nilai E. Tingkat kelulusan IPK 2 sampai 2,75, predikat tanpa predikat 2,76 sampai 3,
memuaskan, 3,1 sampai 3,50 sangat memuaskan, 3,5 lebih dari 3,5 pujian. Lalu ada tahapan akademik. Setiap semester ada beberapa tahapan yang harus kita jalani. Pertama adalah perwalian, di mana kita berkonsultasi dengan dosen wali untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil. Setelah itu baru masuk ke masa perkuliahan, dilanjutkan dengan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Hasil dari semua itu akan muncul dalam bentuk KHS atau kartu hasil studi yang bisa kita akses melalui sistem Sister Padu. Ada Sister Padu atau portal akademik. Sister Padu adalah portal akademik yang akan kita gunakan sehari-hari. Di dalamnya kita bisa melihat jadwal absensi materi kuliah, pengumpulan tugas, hingga melihat nilai. Jadi bisa dikatakan semua informasi akademik terpusat di Sister Padu. Lalu selanjutnya ada bimbingan akademik. Pembimbingan akademik. Definisi pembimbingan akademik adalah proses bimbingan mengenai berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa serta mengenai berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa serta membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi sehingga dapat membantu kelancaran selama masa pendidikan mahasiswa di Unjani. Syarat mengikuti pembimbingan akademik atau perwalian yaitu yang pertama telah melunasi tagihan pembayaran kuliah semester sebelumnya, kedua telah melakukan pembayaran PPP minimal 50%. Alur pembimbingan akademik yaitu yang pertama mahasiswa bertemu dan berdiskusi dosen pembimbing akademik atau dosen wali. Yang kedua mahasiswa mengisi kartu rencana studi dengan cara memasukkan mata kuliah ke dalam keranjang. Yang ketiga mahasiswa mengisi kartu perwalian. Yang keempat dosen PA atau dosen wali memberikan persetujuan. Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil mahasiswa dalam satu semester. Jika IP lebih besar dari 300 maka dapat melakukan KRS maksimal 24 SKS. IP 2,50 sampai 3 maka dapat melakukan KRS maksimal 21 SKS. IP 2 sampai 2,50 maka dapat melakukan KRS maksimal 18 KRS. 18 SKS. IP kurang dari 2 maka dapat melakukan KRS maksimal 15 SKS. Ini dia ada pembimbingan akademik. Contohnya ada manual books, proses KRS atau FRS online dan cara pembayarannya. Pembimbingan akademik atau perwalian, registrasi wajib dilakukan mahasiswa pada masa yang telah ditentukan di awal semester. Mahasiswa yang tidak melakukan perwalian dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif di semester tersebut sehingga tidak dapat melakukan perkuliahan. Di perkuliahan ada 7 pertemuan tengah semester, 7 pertemuan akhir semester, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Ini dia manual e-book learning mahasiswa. Penggunaan si terpadu dalam perkuliahan, jadwal kuliah, daftar hadir, materi, dan tugas. Jadwal kuliah bisa dilihat di gambar ini. Mengisi daftar hadir di LMS, mengisi daftar hadir di si terpadu. Lalu ada ujian, persyaratan mengikuti ujian yaitu kehadiran 80%, telah melunasi biaya kuliah di semester tersebut minimal 70%, untuk UTS telah melunasi 100% biaya kuliah di semester tersebut, untuk UAS. Saat ujian mahasiswa wajib menaati peraturan yang diberikan di program studi S1 Farmasi dan fakultas. Ini ada ujian. Nih cara masuknya. Terus ada hasil studi keseluruhan nilai yang telah diperoleh mahasiswa pada semester berjalan diolah menjadi indeks prestasi atau IP yang dituangkan dalam kartu hasil studi atau KHS. Mahasiswa dapat mengakses KHS melalui si terpadu di portal student dan pengajuan langsung ke TU Akademik Prodi Sarjana Farmasi. Di bidang nilai, banding nilai dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian nilai dalam rincian nilai sehingga mempengaruhi nilai akhir. Banding nilai tidak dapat dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai akhir karena prinsip banding nilai adalah perbaikan atas ketidaksesuaian nilai. Adapun perbaikan nilai, mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan cara yang pertama melakukan semester pendek, yang kedua mengulang pada semester yang lebih rendah pada program reguler. Semester pendek itu diselenggarakan pada bulan Juli sampai Agustus di masa perpindahan tahun ajaran.
Pertemuan pada mata kuliah semester pendek sejumlah 12 kali, termasuk UTS dan UAS. SKS yang dikontrak mahasiswa maksimal 9. SKS dengan persetujuan dosen wali. Nilai maksimal untuk SP adalah AB. Nilai yang dijadikan nilai akhir adalah nilai terakhir. Persatuan akademik lainnya yaitu beberapa peraturan akademik, yaitu beban studi akademik, masa studi, cuti akademik, berhenti studi tetap. Buku yang diwajib baca. Oke, segitu aja presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.